Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik semua, apa kabar? Tentu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan kakak di channel Master Rumus Fisika. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga menjadi nilai pahala buat adik-adik semua dan bermanfaat buat adik-adik semua dan siapa saja yang menonton channel ini. Ini kakak kurang sehat ya. Jadi di video kali ini walaupun kurang sehat, kakak tetap semangat untuk membagikan ilmu fisika. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang usaha. Pertama-tama mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, sebelum kita belajar di kesempatan kali ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk kebaikan kita semua dan semoga Allah meridhoi dan merahmati apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat ya. Baik, adik-adik, di video kali ini kakak sudah tuliskan sebuah soal yang mengenai materi kita di minggu lalu, yaitu usaha pada bidang miring. Nah, kita simak sama-sama soalnya ya. Sebuah balok yang bermasa 1,5 kg, berarti di sini ada massa, ya. Massanya adalah 1,5 kg. Baik, kemudian apa lagi? Didorong ke atas pada bidang miring. Oke, baik. Misal ini bidang miring, terus bendanya didorong ke atas pada bidang miring katanya ya kan, dengan gaya 15 Newton. Berarti ada F di sini dekku. Nah, nilai F-nya ini adalah sebesar 15 Newton. Oke, yang bekerja searah dengan bidang miring. Oh baik. Kalau searah dengan bidang miring katanya, mari sama-sama kita gambarkan. Nah, ini adalah suatu bidang miring ya, suatu bidang miring. Kakak gambarkan ini bidang miringnya ya. Jadi katanya ada benda bermasa. Inilah isi benda bermasa tadi. Nah, di fisika itu harus digambarkan lebih gampang ya. Jadi ini benda bermasa. Otomatis kalau benda bermasa nanti punya gaya berat ke bawah. Kakak lukiskan kian di sini ya, M. Kemudian ini posisinya adalah di posisi A. Mau didorong nih. Kalau mau didorong berarti ke atas ya. Mau didorong. Nah, kata dia didorong atau ditarik ini ya. Didorong ke atas. Oke baik, didorong ke atas berarti arahnya ke atas, searah dengan bidang miring. Seperti ini. Berarti ini adalah F. Ini nilai F ke atas. Baik, bisa dipahami ya apa yang dimaksud. Di sini ada F yang nilainya adalah 15 Newton. Bekerja searah dengan bidang miring. Ini adalah bidang miring dengan melawan gaya gesekan. Berarti ada gaya gesek di sini. Artinya permukaan benda ini tidaklah licin, tetapi kasar. Kenapa kita tahu kasar? Karena dia melawan gesekan katanya. Kalau melawan gesekan, saat F didorong ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Iya kan, Dek? Jadi kakak bikin nih. Ini berlawanan arah ya, panahnya kemari. Ini ada yang disebut sebagai F gesekan. Bisa? Nah, berapa Kak nilai F gesekannya? Di soal dikasih tahu, Dek, melawan gaya gesek sebesar 2,7 Newton. Ini 2,7 Newton. Ternyata balok berpindah sejauh 2,0 meter. 2,0 meter itu berarti 2 meter ya. Jadi berpindah. Oke. Berpindahlah si balok ini kemari. Oke, kakak bikin di sini agak putus-putus karena ini adalah berupa perpindahan si balok, ya kan? Nah, baloknya berpindah tempat. Nah, kayak gini ya. Jadi posisinya sekarang di sinilah posisinya si balok. Posisinya adalah posisi si B. Nah, antara A ke B kakak bikin garis lurus aja begini ya. Inilah perpindahannya yang kita tuliskan ini sebagai delta X. Delta X-nya bernilai 2,0 meter atau disebut sebagai 2 meter. Ada lagi yang dikasih tahu. Nah, hitunglah gaya. Hitunglah usaha oleh tiap-tiap gaya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, hitunglah usaha totalnya. Hitunglah usaha total. Baik. Ini bidang miring.
Ya, ini bidang miring. Kalau ini bidang miring berarti kita proyeksikan dulu seperti pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu di usaha dan energi 3. Yang belum melihat video kakak tentang usaha dan energi 3, coba dilihat playlist usaha dan energi di kelas 10 SMA playlist Master Rumus Fisika. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita tinjau masing-masing usaha. Baik, ke bawah tadi ada gaya berat yang selalu menuju pusat bumi. Ingat, W ini rumusnya adalah M dikali dengan G. Oke. Nah, saat dia ke atas, kalau kakak pindah ini ya, kalau kakak pindah misalkan F-nya itu ke arah sana, juga boleh ya. Berarti kalau putus-putus, ini adalah gambaran dari F. Gambaran dari si F. Nah, sama, bukan berarti F-nya 2 ya, gambaran dari si F. Otomatis antara bidang dengan benda itu kan bersentuhan. Kalau bersentuhan pasti ada gaya normal ke atas. Berarti kakak bikin ke sini, ini disebut sebagai gaya normal. Gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini berarti gaya normal. Berarti ke bawah ada yang putus-putus nanti. Nah, ini. Nah, ini akan membentuk sebuah theta. Di sini theta. Berarti ini adalah W dikali dengan cos theta. Seperti itu. Ya, baik. Nah, lalu apa lagi? Yang ditanya sekarang masing-masing usaha. Oke, baik ya. Kita ambil yang pertama. Usaha W. Usaha oleh F. Nah, oleh gaya. Ini yang pertama, kita selesaikan. Baik, Dik. Apa rumus W? W itu rumusnya adalah F dikali dengan delta X. Oke, kalau dia dalam bentuk garis lurus, kalau ke kanan dia positif, kalau ke belakang dia negatif, atau ke kiri dia negatif. Ini ke depan ya, ini ke belakang. Nah, berarti kalau dia dalam bentuk sudut, kita anggap kalau yang positif itu adalah 0, tapi kalau yang negatif itu adalah sudut 180. Jadi kakak bikin di sini F dikali dengan cos theta dikali dengan delta X. Oke, F-nya berapa? F-nya 15 ya. Nah, 15. Berarti 15 dikali dengan cos 0, 1 ya. Dikali dengan delta X, berpindahnya 2,0. Berarti 15 kali 2 hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya di sini adalah 30 joule usaha oleh F. Usaha oleh F. Karena di sini dia bilang masing-masing usaha. Nah, ada berapa masing-masing usaha oleh gaya? Ada berapa gaya? Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya F, yang ketiga ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Berarti nanti ada 4. Ini yang pertama dulu ya, F. Nah, yang kedua setelah F kita ambil, ini sudah selesai. Sekarang yang bawahnya ya, F gesekan. Berarti kalau F gesekan apa kita tulis? W oleh, ya deh, ini nomor 2. W oleh F gesekan. Ingat, setiap usaha itu W rumusnya adalah F dikali dengan delta X. Berarti di sini F gesekan ya. F gesekan dikali dengan cos theta dikali dengan delta X. Nah, F gesekan kali dengan cos theta. Tetanya theta berapa ini? Kalau ke depan tadi positif berarti 0, kalau negatif berarti yang kita ambil 180. Berarti kita bikin di sini F gesekan dikali dengan cos theta dikali dengan delta X. Ini tetap rumusnya, tinggal dimasukkan angka. F gesekannya berapa? F gesekannya 2,7. Ya, dikali dengan cos theta. Cos tetanya adalah kita ambil cos 180 dikali dengan delta X. Delta X sama dengan 2. Cos 180 berapa? Minus 1. Sama dengan cos 0. Cuman kan yang positif dengan negatif. Kalau 0 positif, kalau 180 negatif. Kuadran kedua ya di trigonometri. Nanti kalau pelajaran kalian di kelas 11 kali akan dipelajari tentang trigonometri secara rinci ya adik-adik. Jadi 2,7 dikali dengan 2, ini kan 1 nih. 2,7 kali dengan 1 kali dengan 2. 2,7 kali 1 2,7 ya. Dikali dengan 2 berapa? 5,4. Nah, 5,4. Satuannya adalah joule. Nah, oke, ini ada negatif. Nah, ini juga harus negatif. Jadi jawabannya W oleh F gesekan adalah 5,4 minus ya
joule. Ini ada masih 2. Nanti selanjutnya akan ada gaya normal dan juga akan ada usaha oleh gaya berat. Usaha oleh gaya berat. Oke, kakak stop dulu videonya, kakak pausekan dulu sebentar untuk kakak hapus ini. Jangan kemana-mana ya adik. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Sebentar. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang kita lanjutkan videonya. Di usaha oleh tiap-tiap gaya. Gaya yang pertama tadi yang kita ambil adalah gayanya si F. Gaya yang kedua adalah gayanya si gaya gesekan. Nah, gaya yang ketiga adalah W ya, atau usaha. Usaha oleh siapa? Usaha oleh gaya normal ya. Usaha oleh gaya normal. Oke, perhatikan ya. Gaya normal berarti kalau kita ambil proyeksi gaya ini kan, Dik, posisinya adalah seperti ini. Ini kan garis miring ya. Nah, ini garis miring seperti ini. Terus ini adalah si normal. Oke, ini adalah si normal. Baik, ini garis miringnya. Lalu bagaimana lagi? Nah, ini ke bawah tadi ada gaya W cos theta ya. Ini menjadi W cos theta. Kemudian kemari kalau dia kita ambil lurus ke bawah seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai gaya berat, ya kan? Gaya berat. Ini adalah nilai theta. Nah, oke. Ini 90, ini 90. Baik ya. Sedangkan ini tadi adalah bisa jadi dia nilai dari si F gesekan. Kalau dia posisinya ke kanan, ini adalah nilai si F. Kalau kakak proyeksikan ini ke bawah. Baik ya. Nah, jadi oleh gaya usaha oleh gaya normal. Baik, masih kayak biasa ya kan, Dek. W sama dengan F normal ya, kakak bikin dikali dengan delta X. Nah, harus ada theta dibikin, Dek. Berarti F cos theta dikali dengan delta X. Baik, kakak tuliskan ya, nilai F itu berarti normal. Normalnya ini ada di garis Y, berarti sigma F disumbu Y sama dengan normal ke atas ke bawah W cos theta. Ini kan satu garis ini. Berarti normal dikurang dengan W cos theta sama dengan 0. Maka normalnya adalah W dikali dengan cos theta pada bidang ini. Berarti tinggal kita masukkan ya. F yang dipakai adalah W cos theta. Oke, berarti W cos theta dikali dengan delta X. Baik, kita lanjutkan kemari. W cos theta dikali dengan delta X. Cos theta, sudut yang diapit sudut berapa? Sudut 90. Berarti kalau kakak tuliskan di sini, nilai usaha oleh normal adalah W dikali dengan cos 90 itu 0 dikali dengan delta X. Apapun pengalinya, kalau ada pengali 0 maka hasilnya adalah 0. Maka gaya normal ini nilainya adalah 0. Nah, itulah tadi sebabnya kenapa perkalian usaha dengan perpindahan jarak ya, atau perpindahan itu yang digunakan adalah gaya yang bekerja pada sumbu X atau gaya yang bekerja pada bidang perpindahan. Nah, sedangkan di Y itu kan bendanya tidak berpindah. Misal nih, ini miring nih. Ini bendanya di sini. Yang berpindah kan pada garis ini, bukan berpindah pada garis Y. Itulah dia kalau di garis Y berarti nilainya sama dengan 0. Oke, baik ya. Nah, sekarang yang keempat, W oleh siapa? W oleh gaya berat. Nah, W oleh gaya berat. Baik, di gaya berat ini ada sedikit penjabaran matematikanya ya, Dik. Jadi untuk W oleh gaya berat, kalau dari sini bisa dilihat, bisa ya. Berarti W oleh gaya berat, W sama dengan gaya berat berarti W kecil ya, Dik. W besar itu usaha, W kecil itu gaya berat. Maka rumusnya adalah F berupa gaya berat ya. Berarti gaya berat cos theta dikali dengan delta X. Nah, cos theta ya. Nah, sudut yang diapit oleh si gaya berat, ini gaya berat. Sudutnya sudut apa? Ini sudutnya semua. Berarti sudutnya ini apa? Berarti sudutnya di sini adalah nilai dari W dikali dengan cos theta. Cos berapa? Cos dari 90 ditambah dengan theta. Itu dia. Cos 90 ditambah dengan theta dikali dengan delta X. Baik. Ini penjabaran matematikanya bahwa cos 90 ditambah dengan theta itu sama dengan min sin theta. Min sin theta.
Jadi kakak tuliskan di sini W dikali min sin theta dikali dengan delta X. Ini min sin ya. W dikali min sin theta dikali dengan delta X. Apaan ini kak gitu ya kan. Gini, di trigonometri dekku ada yang disebut sebagai sin ya. Sin itu rumusnya adalah demi, depan per miring. Berarti depannya siapa? Ini sudut, ini kan sudut paling lancip nih. Depannya siapa? Depannya 1,6. 1,6. Sedangkan miringnya siapa? Miringnya bidang perpindahan tadi yang nilainya adalah 2,0. Berarti 2,0. Sama-sama 1 di belakang koma ya. Berarti kita matikan komanya. Sub. Berarti 16 dibagi dengan 20. 16 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 8. 16 dibagi 8 2 ya. Berarti 2 per 2. 16 dibagi kita bikin seperti ini aja ya. 16 dibagi dengan 4 ya. 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Berarti 4 per 5. Pas itu 16 per 20. 16 bagi 4, 4 kali 4 16 ya. 20 bagi 4 adalah 5. Berarti 4 per 5. Bisa ya? Berarti kita tuliskan di sini ada angkanya tadi. Berarti M dikali dengan G dikali dengan hasilnya adalah 4 per 5 ya. Dikali dengan delta X. Delta X-nya adalah 2. Berarti kakak bikin di sini masanya berapa tadi? Masanya adalah 1,5. Berarti masanya 1,5 dikali dengan gravitasi 10. Berarti 4 per 5 dikali dengan 2. Maka 15 kali 10 ini mati. Berarti tinggal 15. 15 kali 4 per 5 dikali dengan 2. 15 nya bisa mati. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 2 berarti berapa? 24. Berarti di sini adalah 24 joule positif. Nah itu. Jadi ada 4 gaya ya. Kalau kita ambil yang pertama tadi ada F oleh usaha oleh F, kemudian usaha oleh gaya gesek, kemudian usaha oleh gaya normal, kemudian usaha oleh gaya berat. Nah, 4-empatnya nanti kita rangkumkan aja semua apa usaha totalnya, atau kalian totalkan aja semua ya, Dik, dari pertama sampai dengan akhir. Karena papan tulis kakak ini terbatas sampai di sini. Oke? Sampai di sini video ini. Jangan lupa untuk dukung channel kakak dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Ajak teman kalian untuk belajar fisika bareng kakak di sini. Oke? Jangan lupa untuk dukung channel keseharian kakak di Ulfah Daily Story, dan juga kesibukan kakak di TK yang sedang kakak bangun, yaitu Dunia TK. Jangan heran kalau kakak ada di mana-mana. Oke? Sampai di sini, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.